Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan strategi PBL dan PJBL sintak dan praktek. Sebelumnya perkenalkan, saya dari pemateri pertama, saya Eva Stefana Rahmani dengan NIM akhir 33. Saya Muhammad Sidan Abdillah, pemateri kedua dengan NIM akhir 34. Saya Lutfiatul Hasanah dengan NIM akhir 20, saya sebagai pemateri ketiga. Materi yang pertama itu pengertian strategi problem based learning atau PBL dan project based learning atau PJBL. PBL adalah model pembelajaran yang inovatif yang berpusat kepada siswa, dimulai dengan menghadapkan mereka pada masalah autentik atau masalah nyata. Tujuannya adalah mendorong siswa agar aktif memecahkan masalah, mengasah berpikir kritis, dan belajar mandiri. Sementara itu, PJBL menempatkan proyek nyata sebagai inti proses belajar, di mana siswa merencanakan dan menyelesaikan proyek yang realistis secara mandiri atau berkelompok, yang kemudian menghasilkan produk akhir. PJBL bertujuan untuk meningkatkan motivasi, kemampuan kolaborasi, dan keterampilan pemecahan masalah siswa melalui pengalaman belajar yang otentik. Jadi intinya PBL berfokus pada solusi masalah dan PJBL berfokus pada pembuatan proyek. Selanjutnya ada sintak dan praktiknya PBL atau Problem Based Learning dan PJBL. Yang pertama yaitu sintak PBL. Sintak PBL terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Kegiatan guru yakni menyajikan permasalahan nyata yang relevan dengan konteks kehidupan siswa. Kegiatan siswa mengamati dan memahami masalah yang disajikan. Tahap yang kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Kegiatan guru membentuk kelompok belajar dan menjelaskan tujuan, peran, serta prosedur. Kegiatan siswa berdiskusi menentukan langkah penyelesaian masalah. Tahap yang ketiga ada membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Kegiatan guru yakni memberi bimbingan, sumber belajar dan dukungan selama penyelidikan. Dan kegiatan siswa yakni mengumpulkan data, melakukan penyelidikan dan analisis informasi. Tahapan yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kegiatan guru meminta siswa mempresentasikan hasil penyelidikan dan solusi masalah, sedangkan kegiatan siswa itu menyusun laporan dan mempresentasikan hasil kerja. Tahap yang kelima ada menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kegiatan guru yakni memfasilitasi refleksi terhadap proses dan hasil belajar. Kegiatan siswa melakukan refleksi terhadap solusi dan pengalaman belajar. Praktek atau contohnya, mengambil tema pencemaran lingkungan. Masalah, mengapa sungai di sekitar sekolah sering kotor? Langkah-langkahnya, yang pertama, guru menampilkan foto sungai yang tercemar. Yang kedua, siswa mengidentifikasi penyebab dan dampak pencemaran. Yang ketiga, siswa mencari data diri lingkungan sekitar dan sumber daring. Yang keempat, kelompok menyusun solusi, misalnya program sekolah peduli sungai. Langkah yang terakhir yaitu setiap kelompok mempresentasikan solusi mereka. Selanjutnya, sintak Project Based Learning atau PJBL. Tahapannya itu ada 6. Tahapan yang pertama, menentukan pertanyaan mendasar. Kegiatan gurunya memberikan topik yang menantang dan relevan, sedangkan kegiatan siswanya mengidentifikasi ide proyek yang menarik. Tahapan yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Kegiatan gurunya membimbing siswa menyusun rancangan dan langkah-langkah proyek. Kegiatan siswa merancang rencana kerja dan pembagian tugas. Tahapan yang ketiga yaitu menyusun judul, melaksanakan proyek. Kegiatan gurunya menentukan waktu, alat, dan sumber yang dibutuhkan.
kegiatan siswanya melaksanakan proyek sesuai menyampaikan jadwal pelaksanaan proyek. Tahap yang keempat, memonitor kemajuan proyek. Tugas guru memberi bimbingan dan memantau kegiatan siswa. Dan tugasnya siswa melakukan proyek sesuai jadwal. Tahapan yang kelima itu menguji hasil proyek. Tugas guru memberi kesempatan mempresentasikan hasil proyek. Tugas siswa menampilkan hasil karya dan menjelaskan prosesnya. Tahap yang keenam yaitu mengevaluasi pengalaman belajar. Tugasnya guru yaitu memfasilitasi refleksi dan evaluasi proses proyek. Kegiatan siswa melakukan refleksi terhadap pengalaman belajar. Praktek PJBL atau contohnya dengan tema energi alternatif, proyeknya membuat model kincir angin mini dari bahan daur ulang. Langkah-langkahnya, yang pertama, guru memancing ide dengan pertanyaan, bagaimana energi angin bisa digunakan untuk menghasilkan listrik. Langkah yang kedua, siswa menyusun rencana desain alat. Langkah yang ketiga, mengumpulkan bahan, botol bekas, kardus, stik, es krim. Langkah yang keempat, merakit kincir angin dan mengujinya. Langkah yang kelima, mempresentasikan hasil dan menjelaskan fungsi alat. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari problem based learning dan project based learning. Kelebihan dari problem based learning yang pertama yaitu melatih kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, yaitu siswa diajak untuk menganalisis situasi nyata, mencari akar masalah, dan menentukan solusi logis. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan kolaborasi dan komunikasi, yaitu PBL menuntut siswa bekerja dalam kelompok. Mereka belajar menyampaikan ide, mendengarkan pendapat teman, dan menghargai perbedaan. Yang ketiga yaitu menumbuhkan kemandirian dan tanggung jawab belajar. Dalam PBL ini, guru tidak langsung memberi jawaban. Siswa justru harus aktif mencari informasi dari berbagai sumber. Hal ini itu untuk melatih mereka untuk belajar mandiri dan tidak bergantung pada guru, dan serta bertanggung jawab terhadap hasil belajarnya. Yang keempat yaitu menghubungkan teori dengan konteks kehidupan nyata. Yaitu masalah yang diberikan biasanya diambil dari kehidupan sehari-hari siswa, misalnya masalah tentang lingkungan atau sosial. Ini untuk membantu siswa memahami bahwa pelajaran di sekolah itu bisa diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kelima yaitu meningkatkan motivasi dan rasa ingin tahu peserta didik. Karena pembelajaran dimulai dari masalah yang menantang dan menarik, siswa jadi penasaran untuk mencari tahu jawabannya. Proses ini yaitu untuk menumbuhkan motivasi mereka belajar karena rasa ingin tahu, bukan karena disuruh. Dan kekurangannya yaitu yang pertama membutuhkan waktu pembelajaran yang lebih panjang, karena harus melalui tahapan identifikasi masalah, pengumpulan data, serta diskusi dan presentasi hasil. Maka PBL ini juga memerlukan waktu yang lebih lama dibanding pembelajaran yang konvensional. Yang kedua yaitu tidak semua materi cocok diterapkan dengan model ini. PBL cocok untuk materi yang menuntut analisis dan pemecahan masalah. Tapi untuk pelajaran yang bersifat hafalan atau teori sederhana, metode ini bisa terasa terlalu berat untuk anak-anak atau tidak efisien. Yang ketiga yaitu peran guru sebagai fasilitator sangat penting, yaitu guru tidak hanya mengajar, tetapi harus pandai mengarahkan untuk diskusi agar tetap fokus pada tujuan pembelajaran. Tanpa arahan, siswa bisa keluar dari topik atau kesulitan menyimpulkan hasil. Yang keempat yaitu proses penilaian relatif kompleks, yaitu guru tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses berpikir, partisipasi dalam diskusi, dan kemampuan mempresentasikan hasil. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari Project Based Learning atau PJBL. Kelebihannya yang pertama yaitu mengembangkan kreativitas, inovasi, dan keterampilan abad 21, yaitu PJBL mendorong siswa untuk berkreasi
berkontribusi untuk menghasilkan produk nyata seperti video, poster, model, atau karya teknologi. Yang kedua yaitu melatih tanggung jawab dan kerjasama tim, yaitu dalam satu proyek setiap anggota memiliki peran masing-masing. Jika satu orang lalai, proyek bisa gagal. Maka dari itu siswa belajar bekerja sama dan bertanggung jawab terhadap hasil kelompok. Yang ketiga yaitu pembelajaran menjadi lebih bermakna dan kontekstual, yaitu proyeknya harus nyata dan relevan dengan kehidupan. Siswa merasa pembelajaran itu punya makna, misalnya membuat taman sekolah atau membuat alat sederhana, yang semuanya itu bisa diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, melatih perencanaan, manajemen waktu, dan penyelesaian tugas secara sistematis, yaitu PJBL mengajarkan siswa untuk merencanakan langkah-langkah proyek dari awal hingga akhir, dan mereka harus belajar menyusun jadwal, menentukan prioritas, dan bekerja secara teratur agar proyek selesai tepat waktu. Yang kelima yaitu meningkatkan rasa percaya diri melalui presentasi hasil proyek, yaitu saat siswa mempresentasikan hasil karya di depan kelas, mereka harus belajar tampil percaya diri dan bangga atas hasil kerja kerasnya. Selanjutnya itu kekurangan dari PJBL. Yang pertama, membutuhkan waktu, biaya, dan sumber daya yang cukup besar karena harus menghasilkan produk nyata. PJBL sering memerlukan bahan, alat, atau teknologi tambahan yang tidak selalu tersedia di sekolah. Yang kedua yaitu memerlukan dukungan fasilitas dan di lingkungan belajar yang memadai, yaitu tanpa ruang kerja, alat, atau dukungan diri dari sekolah dan orang tua, proyek bisa sulit dilaksanakan dengan maksimal. Yang ketiga yaitu guru harus memiliki kemampuan manajemen kelas dan kelompok yang baik, yaitu guru perlu mengatur pembagian tugas, mengawasi progres setiap kelompok, dan memastikan semua siswa berperan aktif. Yang keempat yaitu penilaian lebih kompleks karena mencakup proses, produk, dan kolaborasi, yaitu guru perlu menilai bagaimana siswa bekerja sama, seberapa baik proses mereka, serta kualitas hasil akhirnya. Yang terakhir yaitu fokus belajar bisa bergeser ke produk jika tidak diarahkan dengan baik. Kadang siswa itu lebih fokus pada hasil fisik daripada memahami konsep pelajaran di proyek. Peran guru itu penting agar keseimbangan tetap terjaga. Itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.